Berikutnya Anda cek terlebih dahulu apakah bentuk kontur seperti ini sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika Anda melihat ada satu hal yang mungkin tidak cocok, katakanlah misalkan seperti kita lihat satu persatu, kita ambil salah satu contoh saja. Misalkan ini mungkin sebaiknya dia langsung ke sini. Nah, untuk membetulkan atau mengedit data tersebut, arah dari kontur ini, kita panggil dulu perintahnya tin edit. Tin editnya kita hidupkan dulu, tekan pojok kiri bawah. Ini kita memerlukan adanya suatu break line ini. Untuk melihat apakah perlu ada break line atau tidak, kita bisa hidupkan tin edge pada toggle. Nah, ini adalah bentuk jaring segitiga yang tampil di sini. Mungkin jika Anda membuat break line di sini, bentuk konturnya tidak akan melewati ini, jadi akan mempersingkat, akan mendekati ke sini. Oleh karena itu kita buatkan add break line. T-nya kita panggil adalah tin ground. Oke, ini harus kita isi, tapi sebelum saya isi, saya akan berikan contoh dulu kenapa ini harus diisi. Kita lakukan break line, dia klik di sini, enter, klik di sini, klik kiri, kemudian klik tengah-tengah, enter. Refresh, kita lihat di sini sudah berubah. Namun ini belum sempurna, artinya dia tidak disimpan dalam satu model. Dia hanya lakukan sementara saja. Kenapa saya bilang sementara? Karena jika saya edit kembali, saya triangulate, ground, select, maka dia akan kembali ke seperti semula. Oleh karena itu, supaya hasil editingnya sesuai dengan yang sudah kita lakukan perubahan, maka ini mesti kita isi. Ground, ini kita gunakan huruf kecil. Break lines, kemudian tin, panggil groundnya, ini kita save dulu, letakkan ke pojok kiri atas. Tadi setelah kita buat, kita klik break line, klik di sini, enter, klik di sini, enter. Nah, akan ada tulisan pesan model is not in the triangulation, artinya adalah model yang barusan kita buat, ground break line ini tidak ada dalam sini, dalam model yang terdapat pada tin ground. Oleh karena itu kita tambahkan di sini nomor 7, ground break lines. Kita retriangulate kembali. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam pembuatan ground. Kita ulang lagi, break line, klik, enter, klik kiri. Nah, jika Anda melihat ada ini bentuknya belah ketupat, ini adalah snap ke titik. Jika bentuknya seperti ini, itu adalah ke bentuknya kubus, kotak ya. Kotak dia artinya snap ke garis. Tadi kita minta ke sini, enter, refresh, otomatis sudah dibuat break line. Coba Anda retriangulate, dia akan tetap seperti yang sudah kita lakukan. Kita ambil contoh satu lagi supaya untuk kembali mengingatkan. Contoh ini, saya ingin buat ini supaya lurus, sehingga perlu dibuat break line. Coba klik break line, startnya di sini, enter, di sini, enter. Sudah. Retriangulate, akan kembali seperti semula. Dan begitu seterusnya. Nah, ini hanya digunakan jika memang Anda melihat datanya tidak cocok. Jika sudah selesai, sudah bagus, tidak perlu lakukan editing seperti barusan. Ya. Nah, ini terlihat bertumpuk. Ini karena edge itu tepi-tepi dari tin dihidupkan. Kita matikan kembali sehingga hanya konturnya saja.
Nah, kemudian contoh editing data, editing tint kembali. Misalkan Anda melihat ada satu titik yang elevasinya tidak sesuai atau mungkin masih keliru, entah keliru auto input atau keliru auto di lapangan atau apa saja. Contohnya misalkan di sini ya, saya sembarang saja toggle Z value. Adalah di sini misalkan ini 161.25 meter. Nah, bagaimana kalau saya mau merubah data ini elevasinya? Kita bisa rubah, kita gunakan ini saja. Kita lihat yang height, ini cat height, lepaskan. Jadi saya ulang ya, klik, tahan, cari yang height di sini. Setelah ketemu, dilepaskan mouse-nya yang kiri ya. Klik di sini pada titik yang dituju, kemudian yang klik yang tengah. Nah, inilah posisi yang asal, yang semula. Sekarang saya contoh kasar supaya ekstrim. Saya akan buat ini satunya menjadi dihapuskan saja, jadi 61. Kemudian klik ketik enter pada bukan ketik ya, pencet enter. Refresh, sudah berubah. Nah, Anda tinggal retriangulate ground. Nah, lihat di sini sudah curam ke dalam, ke bawah, karena perbedaan tinggi 100 meter. Hal yang serupa bisa Anda lakukan pada titik lain yang mungkin dirasa atau tidak sesuai dengan data sebenarnya. Kita akan kembalikan ke semula. Klik kembali di sini, get height, klik pada titik ini, kemudian klik enter. Saya masukkan satu lagi di sini, enter lagi, kemudian retriangulate ground, refresh. Nah, kenapa ini tampak begini? Ini karena tadi kita hidupkan Z value. Nah, jika Anda ingin menampilkan hanya menampilkan Z value pada saat kita zoom seperti ini baru muncul, sedangkan kalau di extend tidak akan muncul, mudah saja. Pertama kita lakukan klik menu, ini adalah menu setting, jangan diklik, letakkan mouse pada panah kanan, kemudian Z value, kemudian single klik. Ini hanya berlaku pada view yang bersangkutan ya. Kemudian ini saya zoom dulu, scroll aja, scroll zoom in maksudnya. Ini kenapa ada putih-putih ini? Ini adalah terkena dengan snap. Oleh karena itu ini bisa ada perintah seperti ini, perintahnya lihat pojok kiri bawah. Dia minta untuk ganti tingginya, karena perintah tadi yang change height ini masih ada. Untuk menghilangkan perintah tersebut, tekan escape pada keyboard beberapa kali sampai dia hilang, tidak ada perintah. Kita lanjutkan, tadi zoom katakanlah sampai seperti ini. Kemudian klik size max. Dia akan berubah. Kemudian set, finish. Ketika zoom all atau extend dia tidak akan muncul, tapi ketika zoom in terus sampai pada keadaan tertentu dia akan muncul. Dengan cara yang sama Anda bisa melakukan hal serupa pada point ID, ini nomor titik, kemudian pada string name itu kode. Anda bisa lakukan seperti itu. Kita kembalikan, ini saya close saja.